Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah sebuah buku yang sangat praktis. Judulnya Generating Product Ideas oleh Artyom Deshinsky. Halo semuanya, tapi misi kita hari ini bukan cuma meringkas buku ini aja. Misi kita lebih dalam, kita mau coba mengkalibrasi ulang cara Anda memandang dunia sekitar. Menarik. Kita akan belajar gimana caranya melihat frustrasi itu bukan sebagai gangguan tapi sebagai sinyal. Melihat pengalaman hidup bukan cuma kenangan, tapi riset pasar. Betul. Kita akan fokus ke bagian pertama, kerangka kerjanya yang disebut observe atau mengamati. Ini tentang menemukan ide-ide brilian yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Dan ini perubahan pola pikir yang fundamental banget loh. Penulisnya itu nemuin sesuatu yang mengejutkan waktu wawancara 200 manajer produk dan pendiri startup. Oh iya? Apa tuh? Dari 200 orang itu, 198 punya daftar ide produk. Tapi, cuma 2 orang yang punya daftar masalah yang mau mereka pecahkan. Wow, cuma 2? Cuma 2. Ini bukan sekedar beda istilah ya, ini jurang pemisah. Satu masalah itu bisa melahirkan puluhan solusi, sementara satu ide produk yang gagal, ya udah balik ke titik nol. Oke, saya ngerti. Nah, kerangka mengamati yang bakal kita bedah ini adalah latihan untuk menjadikan kita salah satu dari 2 orang istimewa itu. Orang yang terobsesi dengan masalah, bukan solusi prematur. Oke, mari kita langsung masuk ke lensa pengamatan pertama. Ini mungkin yang paling dekat dengan kita semua. Menyelesaikan masalah bisnis Anda sendiri. Iya. Buku ini menyebutnya ide startup organik, karena idenya itu ya tumbuh alami dari pengalaman kerja kita. Konsepnya simple banget. Gimana toh? Buat daftar pekerjaan yang pernah Anda lakukan, terus identifikasi proses yang paling nggak efisien, yang buang-buang waktu, uang, atau energi. Nah, dari situ ciptakan solusinya. Contoh yang di buku ini, Feedback Panda, itu benar-benar menghidupkan konsep ini sih. Iya kan? Ceritanya tentang Daniel Simpson, seorang guru bahasa Inggris online. Dia suka ngajar, tapi dia frustrasi banget karena harus ngabisin berjam-jam waktu yang nggak dibayar, tiap minggu cuma buat nulis laporan umpan balik. Laporan yang formatnya mirip-mirip terus untuk tiap murid kan? Pasti banyak guru yang ngerasain ini sih, kayak kerjaan administrasi yang nggak ada habisnya. Betul. Nah, partnernya, Arvid Kahl, seorang developer, ngelihat ini bukan sekedar keluhan. Tapi sebagai data. Tepat. Dia melihat sebuah loop inefisiensi yang bisa dipecahkan. Disinilah kuncinya. Banyak orang ngerasain frustrasi di kerjaan, tapi mereka cuma ngeluh. Yang bedain Arvid dan Daniel adalah mereka mengukur frustrasi itu. Mereka sadar waktu yang kebuang itu adalah biaya hangus. Jadi mereka bikin alat sederhana buat bikin dan mengelola template feedback. Iya. Dan hasilnya, produk itu ngirit waktu guru berjam-jam setiap hari. Biaya langganannya itu setara upah ngajar 30 menit aja. Wah, nilainya jelas banget ya? Jelas banget. Nggak bisa dibantah. Bisnisnya akhirnya tumbuh sampai pendapatannya $55.000 per bulan sebelum akhirnya diakuisisi. Itu mengubah cara saya ngelihat keluhan di kantor loh. Jadi ini bukan cuma soal apa yang bikin kita kesel, tapi proses apa yang secara terukur itu nggak efisien. Betul. Buku ini juga ngasih 2 cara cerdas buat mempertajam pengamatan ini. Yang pertama, layani sisi seberang. Ini menarik sih. Menarik banget. Idenya adalah kita pakai pengetahuan internal kita buat bantu pihak eksternal. Gini, kalau Anda seorang perekrut, Anda tahu persis kan apa yang dicari perusahaan? Dan kesalahan apa yang sering dilakuin kandidat? Nah, itu dia. Anda bisa bikin bisnis yang ngelatih para pencari kerja. Contohnya Daniel Vroman Rustin. Dia pernah kerja di Airbnb, terus dia bikin bisnis buat bantu para host Airbnb memaksimalkan pendapatan mereka. Oh, oke. Karena dia tahu seluk-beluknya dari dalam ya? Persis, pengetahuan internal yang kita anggap biasa aja, itu bisa jadi rahasia dagang buat orang di seberang meja. Dan itu berlaku juga buat proses di balik layar gitu kan? Hal-hal yang nggak dilihat pelanggan. Tepat, kayak sistem manajemen inventaris di kafe, atau cara vendor dibayar. Itu masalah tersembunyi yang cuma orang dalam yang tahu. Pengetahuan itu adalah unfair advantage Anda. Keunggulan kompetitif yang nggak adil. Iya, Anda nggak perlu nebak-nebak masalahnya apa, Anda udah pernah ngalamin langsung. Dan ini sebenarnya nyambung ke lensa pengamatan berikutnya. Oke. Karena keuntungan kompetitif terbesar yang kita semua punya adalah keunikan pengalaman hidup kita sendiri. Transisi yang mulus banget. Ini membawa kita ke teknik kedua, mengubah pengalaman hidup menjadi produk. Nah, ini dia.
Di sini garis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi jadi kabur ya. Kita pakai mesin yang sama, mengubah frustrasi jadi solusi, tapi bahan bakarnya jauh lebih personal. Ya. Prosesnya itu kita memetakan perjalanan hidup kita yang signifikan. Kayak pindah ke negara baru, ngatasin masalah kesehatan, atau jadi orang tua pertama kali. Terus kita identifikasi semua gesekan atau frictions di sepanjang jalan itu. Dan gesekan itu bisa macam-macam kan? Riset berjam-jam yang harus kamu lakuin, kesalahan mahal yang kamu buat. Atau informasi penting yang kamu harap ada yang ngasih tahu dari awal. Betul, intinya Anda jadi ahli dalam sebuah topik lewat pengalaman pahit. Langkah berikutnya adalah mengemas keahlian yang didapat dengan susah payah itu jadi jalan pintas buat orang lain. Contoh di buku ini personal dan kuat banget, ada aplikasi namanya Mend, didirikan oleh El Huerta setelah dia patah hati. Oh ya? Dia ngerasa nggak ada sumber daya online yang benar-benar bantu dia ngelewatin masa sulit itu. Jadi dia ubah rasa sakitnya jadi panduan penyembuhan buat orang lain. Wow. Atau desainer Tobias Van Schneider yang nulis e-book How to Move to New York City setelah dia ngalamin proses imigrasi yang rumit dari Austria. Dia madetin ratusan jam kerumitan jadi panduan praktis. Kalau dipikir-pikir, ya contoh feedback Panda dari teknik pertama tadi juga contoh sempurna dari teknik ini loh. Gimana tuh? Ide itu nggak akan muncul kalau Daniel Simpson bukan seorang guru yang merasakan frustrasi itu secara pribadi. Pengalaman hidupnya sebagai guru adalah sumber masalahnya. Ini nunjukin gimana lensa-lensa pengamatan ini sering tumpang tindih. Ini jadi muncul satu pertanyaan penting sih. Gimana kita tahu kalau pengalaman pribadi kita ini cukup universal buat dijadiin produk? Mungkin masalah saya ini terlalu spesifik. Nah, itu keraguan yang wajar dan penting banget. Buku ini nyaranin buat cari titik temu yang ideal. Cukup spesifik atau niche buat hindarin persaingan, tapi pasarnya juga harus cukup besar biar bisnisnya jalan. Oke. Tapi ada keuntungan psikologis yang lebih dalam di sini. Waktu Anda bangun produk dari pengalaman pribadi, Anda itu nggak cuma jual solusi, Anda jual empati. Masuk akal. Anda tahu persis rasa frustrasi, ketakutan, dan harapan audiens Anda karena Anda pernah di posisi mereka. Anda tahu di mana mereka ngumpul online, bahasa apa yang mereka pakai. Koneksi otentik kayak gitu nggak bisa dibeli pakai budget marketing sebesar apapun. Jadi, kita udah lihat ke dalam pekerjaan kita, ke dalam diri kita sendiri. Tapi ada satu tempat lagi yang sering kita lupain, yaitu melihat ke dalam sebuah organisasi setelah kita meninggalkannya. Nah, Buku ini menyebutnya ide dari orang dalam. Ini tentang melihat peluang yang sengaja dilewatkan sama perusahaan besar. persis. Ini soal arbitrase peluang. Perusahaan besar itu, karena skala mereka, sering ngabain ide atau segmen pasar yang dianggap terlalu kecil. Bener juga. Bagi perusahaan miliaran dolar, peluang senilai 5 juta dolar itu mungkin cuma gangguan. Tapi buat pendiri individu atau tim kecil, itu bisnis yang bisa mengubah hidup. Teknik ini ngelatih kita buat ngidentifikasi sisa-sisa berharga itu. Sisa-sisa itu bentuknya apa aja? Buku ini ngebutin beberapa. Bisa jadi alat internal yang berguna banget, tapi nggak pernah dijual keluar. Kayak Asana ya? Betul, contoh klasiknya Asana. Awalnya alat manajemen tugas internal di Facebook. Atau bisa juga segmen audiens yang terabaikan. Bahkan produk yang dihentikan, bukan karena nggak laku, tapi karena nggak sesuai lagi sama strategi perusahaan. Ada satu cerita dari penulis buku ini yang benar-benar bikin saya, wah kaget. Waktu dia kerja di WeWork, mereka punya sistem riset pengguna internal yang luar biasa namanya Polaris. Polaris, oke. Sistem itu bisa mengindeks semua wawancara pengguna. Jadi manajer produk bisa nyari wawasan instan. Misalnya, tampilin semua keluhan tentang ruang rapat. Alat ini kuat banget. Keren banget. Tapi, WeWork nggak punya rencana buat jual ini sebagai produk eksternal. Itu bukan bisnis inti mereka. Tunggu sebentar. Jadi alat sepenting itu dibiarin gitu aja sama WeWork? Kok bisa perusahaan sebesar itu ngelewatin peluang emas kayak gitu? Nah, pertanyaan Anda tepat sasaran. Alasannya, macam-macam. Pertama, fokus. Perusahaan besar harus fokus sama bisnis inti mereka. Ngembangin produk baru itu distraksi besar. Oke. Kedua, skala. Kayak yang kita bahas tadi, buat WeWork, potensi pendapatan dari alat itu mungkin nggak sebanding sama usahanya. Ketiga, risiko. Nah, nggak lama setelah penulis keluar dari WeWork, muncul produk namanya Dovetail. Dovetail? Fungsinya hampir sama persis kayak Polaris. Dan sekarang, klien mereka itu raksasa, kayak Shopify, Samsung, dan Square. Seseorang di luar WeWork ngelihat celah yang sama dan memanfaatkan itu.
Wow, itu benar-benar mengubah cara kita memandang pengalaman kerja kita sih. Setiap proyek internal, setiap proses yang diabaikan bisa jadi benih buat bisnis baru. Benar sekali. Apa yang satu orang lihat sebagai gangguan, orang lain lihat sebagai peluang. Dan gagasan tentang perspektif ini membawa kita ke lensa pengamatan terakhir yang paling luas dan visioner. Yaitu ide berbasis visi. Kalau 3 teknik sebelumnya itu reaktif ya, merespon masalah yang udah ada. Teknik ini proaktif. Betul. Buku ini ngutip definisi desain dari Erika Hall yang indah banget. Desain adalah kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadalan yang Anda tuju. Teknik ini ngajak kita melakukan hal yang sama dalam skala besar. Jadi kita definisikan dulu dunia masa depan yang kita mau, terus identifikasi apa yang menghalangi kita sampai ke sana, baru kita ciptakan produk buat menjembatani kesenjangan itu. Langkah-langkahnya juga memberdayakan banget ya. Pertama, definisikan visi. Bisa mendekatkan sesuatu yang positif, kayak bikin pendidikan berkualitas bisa diakses semua orang. Atau bisa juga menjauhi sesuatu yang negatif, misalnya mengurangi limbah plastik di lautan. Setelah visinya jelas, kita kerja mundur. Kita tanya, kenapa dunia ideal ini belum terwujud? Akar masalahnya apa? Dan dari akar masalah itulah ide produknya muncul. Contoh yang dipakai relevan banget, masalah polusi mikroplastik. Iya, lautan yang lebih bersih dari mikroplastik. Riset nunjukin kalau salah satu penyebab terbesarnya, sekitar 35%, itu dari pencucian pakaian berbahan sintetis di mesin cuci. Dari mesin cuci di rumah kita ya? Iya, itu akar masalah yang sangat spesifik dan bisa ditindaklanjuti. Dari situ, solusinya jadi lebih terarah. Ada perusahaan Jerman, Langbret. Mereka nggak nyoba nyelesain semua masalah polusi di dunia, mereka fokus ke satu akar masalah itu. Dan mereka bikin produk yang sederhana tapi brilian. Betul. Sebuah kantong cuci yang dirancang khusus buat nyaring serat mikroplastik waktu pakaian dicuci. Produk ini sukses besar di Kickstarter dan bahkan dapat hibah dari Patagonia. Mereka ngisi satu celah kecil tapi penting ya, antara dunia kita saat ini dan dunia yang mereka inginkan. Ini kayak ekspresi tertinggi dari filosofi, utamakan masalah yang kita bahas di awal tadi kan? Betul, Anda ndak mulai dari ide produk, tapi mulai dari masalah terbesar yang bisa Anda bayangkan, terus Anda pecah jadi bagian-bagian yang bisa diselesaikan. Dan Anda nggak perlu nemuin masalah besar itu sendirian. Buku ini ngerekomendasiin sumber daya kayak 80.000hours.org atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Oh, UN Sustainable Development Goals. Iya, itu pada dasarnya daftar masalah paling mendesak di dunia yang udah divalidasi lengkap sama risetnya. Ini cara buat nyambungin ambisi wirausaha Anda dengan dampak yang lebih besar. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa artinya ini buat Anda yang mendengarkan? Kita udah lihat 4 lensa buat mengamati dunia. Lewat frustrasi di pekerjaan, lewat perjalanan unik hidup Anda, lewat peluang yang dilewatkan organisasi besar, dan lewat visi Anda untuk masa depan. Benang merahnya jelas banget. Ide-ide paling kuat itu seringkali nggak datang dari kilatan jenius yang tiba-tiba, tapi dari pengamatan yang tajam dan disengaja. Dan kami mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda. Buku ini nekenin kalau keempat teknik ini bukanlah latihan satu kali. Tujuannya adalah untuk menanamkan sebuah model mental secara permanen. Oke. Jadi pertanyaan yang ingin kami tinggalkan untuk Anda bukanlah ide apa yang saya dapatkan hari ini. Melainkan, bagaimana saya bisa mulai melatih pikiran saya untuk terus-menerus mengamati dunia melalui 4 lensa ini. Tujuannya bukan pulang dengan satu ide. Tujuannya adalah pergi dari sini dan nggak bisa berhenti melihat peluang di mana-mana. Dalam setiap penundaan, setiap keluhan, Dan setiap ketidaksempurnaan yang Anda temui. Produk pertama yang perlu Anda bangun mulai hari ini adalah cara pandang yang baru itu.